경찰은 수사를 안 하고 당신도 아무것도 안 하는데. 너 뭐하는 X냐? 복수를 하겠단다. 난 이제부터 그 여자 이름으로 쓴다. Hei, kalau ayahmu telepon, suruh dia menyerahkan diri. Itulah kata-kata pertama yang Jiwoo dengar di hari ulang tahunnya. Yoon Jiwoo adalah seorang siswi SMA yang pendiam dan saat ini tinggal sendiri karena ayahnya buronan polisi. Karena hal ini, Jiwoo dibully oleh teman-temannya, bahkan pihak sekolah memindahkannya. Setelah memutuskan keluar sekolah dan melampiaskan kekesalannya, Jiwoo pulang dan menendang semua hadiah ulang tahun yang ada di depan pintu rumahnya. Tentu saja, hadiah itu adalah kiriman dari ayahnya. Meskipun sang ayah buron, tapi beliau selalu mengawasinya dari jauh. Tak hanya mengirim hadiah, sang ayah juga telepon Jiwoo untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan minta maaf karena tak bisa memasakkan sup rumput laut. Namun setelah perdebatan singkat di antara mereka, kata-kata terakhir yang diucapkan Jiwoo adalah, "Aku anggap ayah sudah mati, jadi gak usah kembali." Tak lama, sang ayah nekat pergi menemui Jiwoo. Sayangnya, terdengar suara tembakan sebelum Jiwoo membukakan pintu. Jiwoo yang panik mencoba untuk menarik pintu itu, namun ditahan sekuat tenaga oleh sang ayah. Setelah sang ayah meninggal di hadapannya secara tiba-tiba, Jiwoo bersumpah akan membalas dendam kepada siapapun yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Jiwoo berusaha menyebar brosur, mendatangi polisi, hingga mendesak Choi Moo-jin agar mencari tahu siapa pembunuh ayahnya. Choi Moo-jin adalah bos dari organisasi Dongchon yang merupakan jaringan narkoba terbesar di Korea Selatan. Moo-jin pernah bilang bahwa ayah Jiwoo adalah teman sekaligus saudara yang paling dia percaya. Maka dari itu Jiwoo meminta bantuan Moo-jin untuk menyelidiki kematian ayahnya. Moo-jin melihat tekad Jiwoo yang besar, namun belum memiliki mental yang kuat. Oleh karena itu, Moo-jin membawanya ke suatu tempat agar Jiwoo bisa belajar membunuh orang. Tempat itu adalah markas untuk calon anak buah organisasi Dongchon latihan fisik hingga kekuatannya diakui. Jiwoo adalah satu-satunya perempuan di tempat itu. Dia dibully, jadi pesuruh, mendapat kekerasan bahkan pelecehan. Meskipun begitu, dengan latihan yang keras setiap harinya, Jiwoo menjadi orang terkuat dan mengalahkan senior-seniornya dalam berkelahi. Beberapa tahun kemudian, Jiwoo resmi menjadi anggota organisasi Dongchon. Selanjutnya, berkat bantuan Moo-jin, Jiwoo menyamar dan bergabung di kepolisian untuk mencari pembunuh dan alasan kematian ayahnya. Meskipun sudah masuk kepolisian, jalan yang ditempuh Jiwoo tak semudah yang dibayangkan. Jiwoo ditugaskan di unit investigasi narkoba, lalu menjadi rekan detektif John Pil-do. Pertemuan pertama mereka diwarnai dengan salah paham, saling tak percaya, namun Pil-do tetap melindungi Jiwoo dalam berbagai situasi bahaya. Di sisi lain, Cha Gi-ho adalah ketua tim unit investigasi narkoba alias atasannya Jiwoo dan Pil-do. Cha Gi-ho
sudah bermusuhan dengan Mujin sejak dulu. Tak lama setelah Jiwoo bergabung di timnya, Cha Gi-ho menyusun strategi rahasia untuk menyerang dan mengungkap segala kejahatan Mujin. 다른 놈들은 신경 쓰지 마. 무조건 최무진을 잡는다. 출동. Apa yang akan dilakukan Jiwoo? Di sisi lain, Jong Tae-ju adalah bawahan Mujin di jaringan narkoba yang sangat setia dan dipercaya oleh Mujin. Tapi meskipun begitu, Tae-ju sebenarnya nggak setuju dengan keputusan Mujin yang membantu Jiwoo membalas dendam kematian ayahnya. Apa alasannya? Apa yang diketahui Tae-ju? Tak sampai di situ, Jiwoo secara tiba-tiba bertemu dengan Do Kang-jae dan rahasia identitas asli Jiwoo dipertaruhkan. Do Kang-jae merupakan calon anggota jaringan narkoba Dongchon, namun akhirnya dikeluarkan secara tak terhormat karena dia telah merencanakan pemerkosaan terhadap Jiwoo. Sejak saat itu, Do Kang-jae bersumpah akan membalas dendam ke organisasi Dongchon termasuk Jiwoo. Dengan segala kerumitan ini, apakah Jiwoo bisa menemukan pembunuh ayahnya? Siapakah dia dan apa alasannya? 지우가 왜 연락을 안 했을까요? 누굴 잡고 싶은지 모르겠는데 나랑 잡자. 넌 내 손에 죽는다. Untuk penikmat drama kriminal, misteri, atau thriller, aku rasa plot cerita My Name ini mudah ditebak. Poin utama kisah Jiwoo ini adalah mencari pembunuh ayahnya. Mungkin dari awal ada yang punya firasat kayak aku. Ah, pasti dia. Tapi seperti biasa, plot twistnya bikin aku sedikit ragu selanjutnya karena sampai pertengahan gak ada penambahan karakter baru. Jadi aku semakin yakin kalau dia orangnya. Dan ternyata memang benar. Yang aku heranin adalah kenapa di ending dia nggak berani bunuh Jiwoo. Apakah dia keinget sosok almarhum ayahnya? Atau dia kasihan sama Jiwoo? Atau dia suka sama Jiwoo? Secara keseluruhan, meskipun jalan ceritanya nggak terlalu wow dan cenderung mudah ditebak, My Name tetap bisa dinikmati karena berbagai faktor lain yang eksekusinya mantep. Yang pertama tentu saja karena Han So-hee. Setelah kental dengan image cewek problematic di Nevertheless dan The World of Merit, kali ini dia keluar dari zona nyamannya dan jadi pemandangan baru bagi penonton setianya. Di My Name, Han So-hee bisa menunjukkan sosok wanita yang lemah dan rapuh, tapi juga berani dan kuat. Kemudian yang bikin betah nonton itu penampilan bela dirinya, ekspresinya, gerakannya. Gimana ya, nonton cewek cantik beradegan action itu satisfying. 아무한테나 손대지 말라고 못해. Yang kedua soal adegan. Selain Han So-hee, hampir seluruh pemain di My Name terlibat adegan action dan penampilan mereka all out. Tapi di samping itu, sebenarnya ada cukup banyak adegan-adegan kecil yang unik dan mengesankan. Misalnya, saat si ayah nahan pintu biar Jiwoo nggak ngeliat ayahnya ditembak. Adegan itu emosional banget. Kemudian saat Jiwoo masuk sarang buaya, aku kaget karena tiba-tiba dadanya dipegang, tapi nggak sambil ngerayu, malah ngegas ngajak berantem. Terus pas Jiwoo sama Pildo hampir mati penyet di tempat rongsokan mobil. Kemudian adegan intim mereka yang secara tiba-tiba Aigu Kamchagia. Padahal aku ngiranya bakal mesra-mesraan pas di rumah Jiwoo. Ternyata mereka diem-diem aja. Mungkin karena Jiwoo nggak punya kasur kali ya. Kan dia tidurnya di kursi. Yang paling ngagetin dan aku nggak terima adalah adegan saat Pildo ditembak. Rasanya pengen maki-maki penulis naskahnya. Selanjutnya, yang bikin My Name bisa dinikmati adalah karena sinematografi dan back sound-nya. Aku
puas nonton berbagai adegan di series ini karena suasana yang diciptakan itu nyampe ke aku. Mulai dari tone warna yang dominan gelap, pengambilan sudut gambar yang bagus, terutama kalau adegan action. Detail gerakan dan ekspresi pemerannya jelas banget. Ditambah background yang bikin makin tegang. Oke, dari segi acting, selain Han So-hee, aku juga suka banget sama penampilan Park Hee-sun alias Choi Moo-jin. Beliau ini yang nangis-nangis di Beautiful World, guys. Ya ampun. Dia seringnya main film dan jarang banget nerima proyek series atau drama. Tapi sekalinya comeback, keren banget. Aku juga suka penampilan Chang Ryol. Aktingnya mengimbangi perubahan karakter Do Kang-jae yang perubahannya cukup signifikan. Dari pemuda penuh impian dan bertekad besar, menjadi pecundang yang maksain diri buat menang. Selanjutnya, pencapaian series ini juga cukup mengesankan. 2 hari setelah tayang, My Name menempati posisi 4 dalam kategori Top TV Show di Netflix seluruh dunia. Overall, seperti yang aku bilang tadi, meskipun dari segi cerita kurang menantang karena mudah ditebak dan cukup sederhana, tapi eksekusi dari pemain dan penyutradaraannya membuat My Name sayang banget untuk dilewatkan. Oke, kurang lebih itu review singkat My Name dari Gomawo. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.